Battle Through the Heavens, Chapter 1592. Bab 1592, Merebut Jade. Black Submerged Army, tangkap dia. Teriakan dingin Sun Er terdengar segera setelah sosok itu melesat dari dalam gunung. Dia tidak menganggap sosok itu asing. Jaring penahan roh. Banyak sosok terbang di atas langit setelah tangisan dingin Sun Er terdengar. Raungan keras yang teratur terdengar sementara Doki yang kuat dengan cepat terbentuk menjadi jaring Doki besar di langit. Akhirnya, datang menekan sosok itu dari segala arah. Jaring besar mengandung fluktuasi khusus. Jika seseorang tertangkap di dalam jaring, seseorang akan jatuh ke tangan banyak prajurit Black Submerged Army dan mengalami kesulitan untuk melarikan diri. Meledak. Sosok itu tampak tidak panik di hadapan jaring energi yang sangat besar. Tangannya membentuk segel dan puluhan angin ganas ditembakkan. Angin terus-menerus melesat ke berbagai bagian jaring. Segera setelah itu, angin bertiup dan memaksa jaring besar itu kembali. Setelah itu, dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Tubuhnya bergerak dan kecepatannya dinaikkan hingga batasnya saat dia bergegas menuju langit. Tidak ada gunanya. Dia sangat akrab dengan jaring penahan roh tentara terendam hitam. Serangannya benar-benar menargetkan titik lemah di internet. Ekspresi Gu Qing yang tenggelam setelah dia melihat bahwa jaring Doki yang besar, yang dibentuk dengan mengumpulkan Doki dari banyak prajurit dari Black Submerged Army, terkoyak dengan mudah. Gu Yang, dasar pengkhianat? Gu Yang dengan cepat bergegas menuju langit. Trio Gu Dao juga telah menemukannya. Ekspresi mereka dengan cepat menjadi dingin. Namun, mereka baru saja akan menyerang ketika 3 dari 4 orang suci iblis muncul di depan mereka dengan cara seperti hantu. Orang terakhir membentuk segel tangan dan cahaya hitam besar 10.000 kaki keluar dari telapak tangannya dan dengan keras menghantam penghalang cahaya pertahanan. Kekuatan menakutkan itu merobek garis retakan pada penghalang pertahanan. Jangan biarkan dia kabur. Langit benar-benar kacau balau. Sun Er melambaikan tangannya. Meskipun klan Gu memiliki banyak ahli tidak dapat meninggalkan posisi mereka di formasi karena kebutuhan mereka untuk bertahan melawan klan Hun. Namun, mereka yang tergolong generasi muda bisa beraksi. Sun Er adalah orang pertama yang bergegas ke depan setelah tangisannya terdengar. Gu Qing Yang dan yang lainnya buru-buru mengikuti dari belakang. Kita juga harus bertarung. Huo Xuan di platform batu tempat latihan berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat pemandangan ini. Tubuhnya dengan cepat bergerak dan sayap api besar di punggungnya menyebar. Dia bergegas menuju sosok di langit. Huo Ya dan beberapa ahli dari klan Yan di belakangnya juga menyerang pada saat bersamaan. Kakak Lei Dong, apa yang harus kita lakukan? Generasi muda dari klan Lei juga menjadi sedikit linglung dari keterkejutan pertempuran besar ini. Lei Yun ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Kalian semua harus tetap di sini. Saya akan berjuang. Lei Dong mengerutkan alisnya erat-erat dan berteriak pelan. Cahaya perak melintas di sekujur tubuhnya. Setelah itu, dia bergegas ke depan. Anggota lain dari klan Lei hanya bisa mengangguk tanpa daya saat melihat ini. Mengingat kekuatan mereka akan terluka parah jika Gu yang menyentuh mereka. Ini akhirnya akan menjadi beban bagi yang lain. Sosok di langit itu bergegas menuju garis retak yang dibuka oleh salah satu dari 4 orang suci iblis dari klan Hun Yan. Namun, dia masih berada ribuan kaki dari garis retakan ketika angin kencang tiba-tiba muncul dari belakangnya. Mereka dengan kejam menyerang ke arah titik fatal itu. Pada saat itu, dia hanya bisa menghentikan tubuhnya dan melambaikan lengan bajunya. Beberapa angin menghilang. Namun, dalam sekejap, kelompok Sun Er telah tiba dalam sekejap dan mengelilinginya. Elder Gu Yang, mengapa Anda melakukan tindakan pemberontakan seperti itu? Teriakan keras Sun Er terdengar. Matanya yang cantik mengandung amarah saat dia melihat lelaki tua itu, yang dalam keadaan berantakan. Hihi, apa menurutmu aku benar-benar Gu Yang? Orang tua itu, yang sedang dalam kekacauan, tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh setelah mendengar teguran Sun Er. Celah antara rambut yang digantungkan di depan wajahnya menunjukkan sepasang mata yang sangat dingin. Mata ini benar-benar berbeda dari keramahan di masa lalu. Kelompok Sun Er mengerutkan mata mereka. Hati mereka tanpa sadar merasakan hawa dingin. Gu Yang ini memang seorang tetua dari klan Gu.
Jika dia palsu, bukankah itu berarti semua rahasia klan Gu selama bertahun-tahun telah sepenuhnya menyebar ke klan Hun? Jiwa Gu yang telah dengan paksa menyatu denganku di tangan Tuan Nihility 100 tahun yang lalu. Saya telah hidup dalam isolasi selama tahun-tahun ini dan tidak berani tampil di depan Gu Yuan dan yang lainnya. Untungnya, saya akhirnya bisa menunggu hari ini. Gu yang tertawa aneh. Tubuhnya ditarik ke belakang setelah suaranya terdengar. Pada saat yang sama, banyak pilar doki yang cerah ditembakkan dari telapak tangan kelompok Sun Er. Mereka menyeberang satu sama lain dan dengan kejam menyerang ke arah Gu Yang. Sekelompok anak muda benar-benar berniat untuk menahan saya? Gu Yang tertawa terbahak-bahak. Telapak tangannya dengan keras menekan di bawahnya dan ruang itu terdistorsi dalam sekejap. Ini secara langsung memperkuat dan memblokir banyak pilar doki. Hihi, aku akan pergi dulu. Gu Yang sekali lagi tertawa setelah memblokir serangan kelompok Sun Er. Dia berbalik dan pergi. Namun, dia membalikkan tubuhnya ketika kepalan yang berisi api merah muda langsung merobek ruang di depannya dan menghantam dadanya dengan kecepatan seperti kilat. Angin panas telah membakar pertahanan doki di atas tubuh Gu Yang dalam sekejap mata. Sebuah sidik jari berwarna merah darah muncul di dadanya. Mencoba pergi, apa menurutmu itu sangat mudah? Xiao Yan menginjak udara dan menatap Gu Yang tampak menyedihkan dengan senyum dingin. Aura ganas bintang 6 Doseng meletus darinya, menekan Gu Yang sampai ekspresi terakhir berubah drastis. Elder Hun Yan, selamatkan aku. Aura kuat di sekitar tubuh Xiao Yan memungkinkan Gu Yang untuk memahami bahwa dia jelas bukan tandingan yang pertama dalam perkelahian. Yang terakhir dengan tergesa-gesa berteriak, "Bocah, beraninya kau merusak rencana klan Hunku. Anda mencari kematian." Petik 2. Hun Yan secara alami telah melihat dengan jelas peristiwa yang telah terjadi. Dia sangat marah setelah melihat Gu Yang dihentikan. Ini terutama terjadi ketika orang yang menghentikan Gu Yang adalah Xiao Yan, yang berhasil melarikan diri dari tangannya. Teriakan marah terdengar dan jarinya menekan di udara. Cahaya hitam pekat yang luar biasa keluar. Akhirnya, ia melesat ke depan dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Jari maut yang layu. Tubuh Xiao Yan telah berubah menjadi kaca merah muda seperti saat Hun Yan menyerang. Auranya juga tiba-tiba melonjak. Dia menekankan jarinya ke depan beberapa kali, jari musim semi kuning. Bang-bang. Jari energi yang sangat besar menembus udara saat Xiao Yan menekan jarinya terus-menerus. Jari satu demi satu ditekan dengan keras ke cahaya hitam yang tidak biasa. Segera, kedua belah pihak bentrok. Jari musim semi kuning runtuh. Karena jumlahnya yang besar, ia berhasil menerima semua serangan Hun Yan dengan paksa setelah menghancurkan 5 jari energi besar. Ekspresi Hun Yan tiba-tiba tenggelam setelah dia melihat bahwa Xiao Yan langsung menerima serangannya secara langsung. Beberapa kejutan melonjak di matanya. Kembali ketika mereka berada di klan Yao, Xiao Yan masih perlu meminjam kekuatan api surgawi untuk mendorongnya kembali. Sekarang, bagaimanapun, pihak lain sudah bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melakukan perlawanan. Peningkatan ini sedikit terlalu mengejutkan. Saya hanya akan melihat berapa banyak angka yang dapat Anda terima hari ini. Mata Hun Yan berkedip, cahaya hitam melonjak dari jarinya. Kekuatan Xiao Yan paling banyak di kelas Doseng bintang 6. Itu hanya dinaikkan ke level ini melalui penggunaan teknik rahasia. Namun, Xiao Yan masih sangat kekurangan jika dia ingin mengandalkan ini untuk melawan Hun Yan secara langsung. Hun Yan tidak memberi Xiao Yan waktu untuk mengatur napas saat dia menjerit dingin. Dia menekan 10 jarinya. Segera, 10 cahaya hitam ditembakkan dan dengan cepat menembus celah di pertahanan. Setelah itu, semuanya menargetkan Xiao Yan. Mata Xiao Yan mengeras saat dia menyaksikan adegan ini. Dia meringkuk telapak tangannya dan mengumpulkan teratai api. Namun, sebelum teratai apinya terbentuk, sesosok yang kuat tiba-tiba bergegas. Sebuah pukulan dilemparkan dan aura yang tampak seperti gunung yang luas dan kuat datang menekan ke bawah. Itu benar-benar menghancurkan 10 sinar hitam itu. Hun Yan, izinkan aku bertarung denganmu. Menyerang anggota generasi muda tidak menunjukkan bahwa Anda mampu. Petik 2. Gulai, kamu, Raja Tenggelam Hitam, tidak banyak berkembang selama tahun-tahun ini. Ekspresi Hun Yan berubah sedikit saat dia memandang gunung seperti sosok yang berat. Raja Terendam Hitam, Jenderal tertinggi Black Submerge Army?
Klan Gu ini memang memiliki banyak ahli. Petik 2. Xiao Yan terkejut saat dia melihat ke belakang sosok di depannya. Dia belum pernah melihat orang ini di Klan Gu. Teman muda Xiao Yan, aku akan menyerahkan Gu Yang padamu. Anda harus merebut kembali giok kuno. Black Submerged King bergoyang tertiup angin. Dia berbicara dengan suara yang dalam tanpa berbalik. Setelah itu, dia melangkah maju dan langsung terlibat dalam pertempuran sengit dengan Hun Yan. Xiao Yan mengangguk. Dia tidak memiliki energi untuk memperhatikan pertarungan antara keduanya. Berbalik, dia melihat ke arah Gu Yang, yang berada dalam kondisi yang mengerikan, dengan senyum dingin. Sun Er dan yang lainnya juga mengepung di sekitarnya dan benar-benar mengelilinginya. Gu Yang menyaksikan pengepungan di sekitarnya. Ekspresi ganas tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia menginjak udara dan tubuhnya benar-benar bergegas menuju penghalang energi di langit. Wajah Xiao Yan menjadi dingin setelah melihat bahwa orang ini sebenarnya berencana untuk memaksa masuk. Api panas bersiul darinya dan menabrak tubuh Gu Yang dengan kecepatan seperti kilat. Darah dan daging segera berserakan. Tubuh Gu Yang berlumuran darah setelah menghadapi serangan intens dari kelompok Xiao Yan. Namun, keganasan dan kegilaan di wajahnya menjadi semakin intens. Tubuhnya yang terlihat seperti lumpuh masih berada ribuan kaki dari penghalang ketika itu benar-benar mulai membengkak dengan cepat. Dia akan menghancurkan diri sendiri? Ekspresi kelompok Xiao Yan segera berubah setelah melihat adegan ini. Penghancuran diri dari bintang 5 Doseng yang maju memiliki kekuatan yang cukup kuat. Semua orang dengan cepat melambat. Bang! Tubuh Gu Yang dengan cepat meledak terpisah sementara kelompok Xiao Yan telah mengurangi kecepatan mereka. Serangan kekerasan tak terkendali yang menakutkan menghancurkan penghalang energi dalam sekejap mata. Energi mengamuk dan darah bersinar tiba-tiba keluar. Setelah itu, mereka bergegas menuju beberapa medan pertempuran di langit dengan cara yang gila. Batu giok kuno ada di dalam. Hentikan dia! Mata tajam Xiao Yan segera melihat giok kuno sebening kristal seukuran telapak tangan yang dibungkus dalam darah bercahaya. Itu mengejutkan Tu si Ancient God Jade dari Klan Gu. Orang itu sebenarnya memilih untuk menghancurkan diri sendiri untuk mengirimkan batu giok kuno. Bab 1593, Kehilangan Giok. Swoosh! Cahaya terang itu seperti bintang jatuh yang menyapu langit dengan kecepatan seperti kilat, menarik mata semua orang yang hadir. Xiao Yan adalah yang tercepat bereaksi. Sayap di belakangnya tiba-tiba mengepak saat lampu merah menembus penghalang energi dan kabur. Dalam beberapa kilatan, dia muncul dalam jarak dekat dari cahaya darah. Dia meringkuk tangannya dan kekuatan isap dipancarkan. Kecepatan di mana lampu merah terbang sangat berkurang. Mendengus agak dingin tiba-tiba turun dari langit sementara Xiao Yan menghentikan lampu merah. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang perasaan berbahaya dengan cepat melonjak keluar dari dalam hatinya. Bang! Perasaan bahaya baru saja muncul di hatinya ketika cahaya di atas kepalanya tiba-tiba menjadi redup. Segera setelah itu, langit di atas kepala Xiao Yan tiba-tiba meledak. Tangan seperti giok putih diperpanjang dari langit. Itu meraih Xiao Yan dan kekuatan destruktif yang terkandung dalam angin telapak tangan menyebabkan bahkan lotus api yang memusnahkan Xiao Yan tidak dapat menyusul. Hun Tiandi! Tekanan yang begitu menakutkan segera menyebabkan nama ini muncul di dalam hati Xiao Yan. Hanya Gu Yuan dan orang ini yang bisa menggunakan energi yang menakutkan sesuka hati. Menarik. Xiao Yan tidak berhenti sebentar di depan tangan seperti giok putih. Tubuhnya langsung ditarik ke belakang. Ia paham bahwa dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk bertarung dengan Hun Tiandi. Bahkan kemungkinan sangat sulit baginya untuk menghentikan orang ini bahkan untuk sesaat. Nama ahli utama di benua Doki bukan hanya yang kosong. Xiao Yan tidak lambat tapi tangan besar itu bahkan lebih cepat. Ini langsung merobek ruang dan meraih ke bawah. Namun, ruang di sekitar Xiao Yan berfluktuasi dengan intens tepat saat tangan besar itu hendak meraih ke bawah. Segera, telapak tangan besar lainnya merobek ruang dan bertabrakan dengan keras dengan tangan besar yang putih bersih. Bang! Keduanya bertabrakan dengan ganas. Badai pemusnahan dengan cepat menyapu. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat merasakan badai yang menakutkan. Tubuhnya buru-buru ditarik ke belakang karena dia takut terseret ke dalam pertarungan. Hun Tiandi, karena kamu ingin memulai perang,
klan Guku akan menemanimu sampai akhir." Teriakan keras Gu Yuan, yang sepertinya mengandung jejak amarah, terdengar di langit setelah tangan besar itu bertabrakan. "Haha, kamu seharusnya mengucapkan kata-kata ini saat klan Xiao dihancurkan oleh klan Hun kita. Mengucapkan kata-kata ini sekarang, sedikit terlambat." Petik 2. Tawa samar Hun Tiandi terdengar di langit. Setelah suaranya terdengar, banyak celah spasial besar tiba-tiba dengan cepat terbentuk di ruang kosong. Kabut hitam melonjak dari dalam ke segala arah. Gelombang demi gelombang aura gelap dan dingin yang luar biasa kuat menyebar dari dalam garis retakan. Apakah tentara klan Hun telah dimobilisasi? Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit setelah dia merasakan jumlah aura kuat di dalam garis retakan. "Ao!" Kabut hitam melonjak keluar dari retakan seperti air banjir saat mereka muncul. Akhirnya, dengan cepat berubah menjadi segel hitam besar setinggi 100.000 kaki. Segel hitam digantung di langit. Bayangan besar menutupi seluruh pegunungan ini. Aktifkan formasi. Melihat segel hitam besar tergantung di langit, ekspresi semua ahli dalam klan Gu menjadi serius. Klan Hun memang telah bersiap. Untungnya, para ahli dari klan Gu sudah menerima pesanan mereka. Banyak tangisan nyaring segera terdengar. Bum-bum. Tirai tipis tiba-tiba melonjak dari pegunungan setelah tangisan terdengar. Gelombang demi gelombang energi agung yang kuat, yang menyebabkan seseorang bergidik, berubah menjadi pilar cahaya yang bersiul ke atas. Akhirnya, itu terbang ke langit dan membentuk cermin kuno yang cantik, yang ukurannya tidak kalah dengan segel hitam. Cahaya berkilau di cermin, yang dipenuhi dengan fluktuasi energi yang mengejutkan. Segel pemusnahan. Segel hitam di langit bergetar. Tiba-tiba, suara rendah dan tajam yang sepertinya milik puluhan ribu orang, dipancarkan dari dalam garis retakan. Segera, segel hitam itu langsung turun dari langit. Seolah-olah bencana telah menimpa pegunungan ini. Area dalam jarak ratusan ribu kaki akan hancur dalam sekejap jika segel hitam menghantam tanah. Cermin Gu Di. Semua ahli dari klan Gu yang menjaga formasi, memiliki wajah yang memerah saat ini. Teriakan marah mereka bergema di langit. Segera, cermin kuno cemerlang yang tak tertandingi muncul dan bertabrakan dengan segel hitam di depan banyak pasang mata yang cemas. Gemuruh. Seluruh dunia sepertinya telah runtuh saat ini. Fluktuasi destruktif yang tak terlukiskan berkecamuk dengan gila-gilaan. Meskipun dunia kuno kuat, banyak retakan hitam gelap telah terbentuk saat ini. Dua makhluk besar bertabrakan dengan keras di langit. Segera, mereka roboh di bawah badai yang mengamuk. Gru. Banyak ahli dari klan Gu di bawah akhirnya memuntahkan seteguk darah setelah cermin kuno runtuh. Retakan ruang, yang dipenuhi kabut hitam, juga mengeluarkan banyak ratapan sengsara yang tajam. Jelas sekali, pertarungan habis-habisan antara kedua klan kali ini telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Badai pemusnahan berkecamuk di langit. Bahkan medan pertempuran telah ditekan olehnya. 3 abadi dari klan Gu dan 4 orang suci iblis dari klan Hun menarik tubuh mereka sambil mengenakan ekspresi ketakutan. Terlepas dari kekuatan mereka, mereka kemungkinan akan mati jika mereka diserang oleh badai pemusnahan ini. Satu-satunya orang yang bisa tetap baik-baik saja di bawah badai pemusnahan ini adalah Hun Tiandi, Gu Yuan dan Nihility Devouring Flame. Xiao Yan bersembunyi di dalam formasi. Dia melihat fluktuasi pemusnahan yang menyebar dengan liar di langit yang jauh seperti naga mengaum yang marah. Ekspresinya serius. Apakah ini serangan yang dilepaskan dengan kekuatan seluruh klan? Serangan sebelumnya itu pasti sebanding dengan Doseng Bintang 9. Setelah angkanya mencapai tingkat tertentu, itu memang cukup untuk membuat perubahan yang signifikan. Di mana Gyokuno? Ekspresi serius di wajah Xiao Yan berlanjut sesaat sebelum dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Akhirnya, mereka berhenti di tempat di luar badai percobaan di langit. Cahaya merah yang lemah samar-samar terlihat di tempat itu. Sementara Xiao Yan melihat posisi Gyokuno, Nihility Devouring Flame, yang masih terjerat dalam pertempuran dengan kepala klan dari klan Lei dan Yan, tiba-tiba ditarik kembali. Area di belakangnya adalah lokasi batu Gyokuno. Hentikan dia. Dia berniat merebut Gyokuno. Petik 2. Xiao Yan buru-buru berteriak dengan perubahan ekspresi saat melihat adegan ini. Lei Ying dan Yan Jin mengalami sedikit perubahan ekspresi setelah mendengar teriakan Xiao Yan. Tubuh mereka segera bergegas ke depan.
Palem bencana petir. Jari misterius api menurun. Keduanya melepaskan serangan tajam secara bersamaan saat tubuh mereka bergerak. Telapak tangan petir yang sangat terang dan cahaya api yang menyilaukan melintas melalui ruang kosong dengan kecepatan yang tidak dapat terdeteksi oleh mata telanjang dan dengan cepat bergegas menuju Nihility Devouring Flame. Nihility Devouring Flame memiliki ekspresi yang sedikit dingin saat dia menghadapi serangan tajam dari mereka berdua. Namun, dia tidak mengelak. Sebaliknya, tubuhnya bergetar. Spiral hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang di sekitarnya. Bang bang bang. Serangan menakutkan tiba-tiba datang. Riak lubang hitam yang padat terus meledak terus-menerus. Meskipun lubang hitam telah menghalangi kecepatan menyerang, ini hanyalah cara untuk menunda waktu. Setelah lubang hitam benar-benar runtuh, telapak petir dan jari api segera mendarat di bagian belakang Nihility Devouring Flame. Kekuatan menakutkan meledak di punggung Nihility Devouring Flame. Api hitam melesat ke segala arah. Bahkan dengan kekuatan besar Nihility Devouring Flame, dia tanpa sadar terhuyung-huyung setelah diserang dengan hebat oleh Lei Ying dan Yan Jin. Tubuhnya juga menjadi lebih pucat. Dengan bantuan kekuatan ini, tubuhnya muncul di lampu merah dalam sekejap. Mulutnya melebar dan menelan Gyokuno ke dalam mulutnya. Nihility Devouring Flame tertawa terbahak-bahak setelah Gyokuno mendarat di tangannya. Keempat orang suci iblis dari klan Hun bergegas maju dan menjaganya. Mata mereka dengan hati-hati menatap Lei Ying dan Yan Jin yang mengejar. Hihi, apa kau sudah dipukuli sampai kenyang? Yakinlah ini saya pasti akan membuat Anda membayar kembali serangan telapak tangan hari ini berkali-kali. Ekspresi Nihility Devouring Flame menjadi gelap dan dingin saat dia melihat Lei Ying dan Yan Jin dan tertawa dengan suara aneh. Ekspresi Lei Ying dan Yan Jin sangat jelek. Tidak disangka bahwa keduanya digabungkan tidak dapat menghentikan Nihility Devouring Flame. Sebagai gantinya, mereka membiarkan yang terakhir merebut Gyokuno-nya. Ayo pergi! Nihility Devouring Flame tidak bertahan lama setelah mendapatkan Gyokuno. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke celah spasial. Berhenti. Ruang berfluktuasi tepat saat Nihility Devouring Flame bergerak. Gu Yuan muncul. Ekspresinya tampak sedikit suram. Sebelum dia sempat menyerang, Hun Tiandi berpakaian putih keabu-abuan muncul di hadapannya. Dia telah menerima serangan Gu Yuan dengan membalikkan tangannya. Setelah itu, tubuhnya melayang ke belakang. Kabut hitam melonjak dari celah spasial di belakangnya. Segel hitam besar sekali lagi terbentuk. Tubuh Gu Yuan gemetar saat dia melihat segel hitam yang terbentuk. Para ahli dari klan Gu di bawah dengan tergesa-gesa membentuk cermin kuno dalam upaya untuk bertahan dari serangan pemusnahan dari klan Gu setelah melihat ini. Gu Yuan, saya telah mengatakan bahwa klan Gu telah kehilangan kesempatan terbaik untuk melawan klan Hun ketika klan Xiao dihancurkan. Hun Tiandi tertawa kecil saat dia melihat ke arah Gu Yuan yang suram dan perlahan berkata, "Rumah Dewa Kuno Tusi pada akhirnya akan mendarat di tangan klan Hunku. Gu Yuan, aku akan naik ke level itu, percayalah." Batu giok kuno dipisahkan menjadi 8 bagian. Anda hanya mendapatkan 5 dari mereka. Tidak perlu bertindak begitu senang. Gu Ying berteriak dengan suara dingin. Apakah begitu? Senyuman aneh muncul di wajah Hun Tiandi setelah dia mendengar ini. Dia segera berbicara dengan lembut, kepala klan dari klan Lei dan Yan telah meninggalkan klan mereka. Apakah menurutmu klan Hun tidak akan menangkap kesempatan seperti itu? Petik 2. Apa? Tubuh Lei Ying dan Yan Jin gemetar setelah mendengar kata-kata ini. Ekspresi mereka menjadi sangat serius. Mungkinkah klan Hun juga menyerang klan Yan dan Lei saat menyerang klan Gu? Hun Tiandi hanya tersenyum tipis di hadapan keterkejutan mereka berdua. Dia perlahan menarik diri ke garis celah spasial dengan Nihility Devouring Flame dan yang lainnya. Bahkan Gu Yuan tidak berani menyerang di bawah pencegahan dari segel hitam besar. Tepat sekali! Mata Hun Tiandi tiba-tiba menoleh ke arah Xiao Yan, yang berada dalam formasi, tepat saat tubuhnya hendak menghilang ke dalam garis retakan. Kamu adalah Xiao Yan, kan? Batu giok kuno klan Xiao harus ada di tangan Anda. Setengah bulan kemudian, di Burial Sky Mountain Range. Bawalah batu giok kuno jika kamu ingin menyelamatkan ayahmu. Hun Tiandi benar-benar menghilang ke dalam celah spasial setelah suaranya perlahan terdengar. Segel hitam besar di langit bergetar sebelum perlahan menghilang. Bab 1594, Diskusi.
Seluruh pegunungan itu luar biasa sunyi karena semua orang menyaksikan celah spasial di langit perlahan ditutup. Banyak ahli di klan Gu memiliki ekspresi suram. Meskipun klan Gu tidak dihancurkan oleh klan Hun seperti klan Ling, mereka masih kehilangan giok kuno. Dari sudut pandang tertentu, klan Gu menderita kerugian yang cukup besar dalam pertarungan dengan klan Hun. Cahaya di seluruh pegunungan perlahan menghilang. Akhirnya, itu benar-benar menghilang. Untungnya ada perintah yang tepat. Jika tidak, seluruh pegunungan akan berubah menjadi debu dalam pertempuran. Ini akan dianggap sebagai kerugian besar bagi klan Gu. Tinju Xiaoyan terkepal erat setelah dia melihat tirai cahaya menghilang. Klan Hun memang berencana menggunakan ayahnya untuk ditukar dengan giok kuno. Setengah bulan kemudian, Xiaoyan mengatupkan bibirnya erat-erat. Rasa dingin melonjak di matanya. Ekspresi Gu Yuan suram saat dia melihat tempat retakan menghilang di langit. Dia tidak berbicara. 3 abadi dari klan Gu di belakangnya juga mendesah pelan. Klan Hun memang telah menyembunyikan kekuatan mereka selama bertahun-tahun ini. Siapa yang bisa berharap bahwa Nihility Devouring Flame tidak hanya sepenuhnya pulih tetapi bahkan telah maju ke bintang 9 doseng. Jika bukan karena Lei Ying dan Yan Jin bertengkar hari ini, kemungkinan besar ini akan menjadi pertempuran besar yang sangat intens. Setelah klan Hun menghilang, cincin di jari Lei Ying dan Yan Jin tiba-tiba menyala saat mereka berdiri di sisi lain. Fluktuasi spiritual yang mengandung beberapa informasi ditransmisikan ke dalam pikiran mereka. Ekspresi mereka menjadi gelap dan dingin saat mereka merasakan informasi ini. Klan Lei telah kehilangan giok kunonya. Klan Yan juga. Wajah 3 abadi klan Gu bergerak tanpa sadar setelah mendengar kata-kata mereka. Beberapa kejutan melonjak di mata mereka. Hun Tiandi memang mengatakan yang sebenarnya. Mereka juga menyerang klan Yan dan Lei saat mereka menyerang klan Gu. Batu giok kuno dari 2 klan telah ditempatkan di tempat yang paling dijaga ketat. Klan Hun telah meluncurkan serangan skala besar pada klan Gu. Di mana mereka bisa menemukan kekuatan untuk menyerang secara terpisah? Gu Dao tanpa sadar membuka mulutnya dan berkata, "Berdasarkan informasi yang saya terima, klan itu juga memiliki seorang penatua yang tiba-tiba mengkhianati kami. Dia mencuri batu giok kuno dan melarikan diri. Selain itu, dia kemudian diterima oleh para ahli dari klan Hun." Ekspresi wajah Lei Ying sangat waspada. Dia tidak menyangka kejadian seperti itu juga pernah terjadi di klan Lei. "Kita semua telah meremehkan klan Hun," kata Yan Jin perlahan. Kekuatan yang ditunjukkan klan Hun menyebabkan dia merasa sedikit muram. "Kami akan membahas ini di aula. Sekarang hal-hal telah berkembang hingga tahap ini, sudah tidak ada ruang bagi kita untuk mundur. Mengingat teknik klan Hun, jelas mereka tidak akan membiarkan kita bertahan hidup." Ekspresi Gu Yuan berangsur-angsur menjadi tenang. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan Gu Dao menyelesaikan situasinya. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan bergegas menuju aula besar. Suaranya dipancarkan saat dia memasuki aula. "Xiaoyan, kamu juga harus masuk." Xiaoyan menekan emosi yang berputar di dalam hatinya saat dia melihat yang lain memasuki aula satu demi satu. Dia dengan cepat mengikuti. Sun Er ragu sejenak sebelum mengikutinya. Semua orang sedikit diam saat mereka menyaksikan adegan ini. Mereka samar-samar merasakan bahwa hari-hari damai di masa lalu secara bertahap akan lenyap. Semua orang duduk di dalam aula. Namun, suasananya tetap khusyuk karena kejadian sebelumnya. Semuanya tidak perlu mengucapkan kata-kata manis saat ini. Setiap orang harus menyadari teknik klan Hun. Saya tidak pernah meremehkan klan Hun sebelumnya, tetapi saya juga tidak pernah bisa memahami mereka dengan jelas. Ini adalah aspek paling menakutkan dari klan Hun. Gu Yuan menghela nafas saat dia melihat ke aula yang agak suram. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hun Tiandi mungkin benar. Jika saya sedikit lebih tegas ketika klan Xiao dan klan Hun terlibat dalam perang besar, situasinya mungkin akan sangat berbeda." Petik 2. Xiaoyan diam. Dia tidak begitu mengerti masalah itu saat itu. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengatakan apapun. 8 klan kuno tidak harmonis sejak awal. Ada banyak konflik di antara mereka. Karenanya, tidak ada yang berhak menyalahkan pihak manapun karena tidak membantu dalam suatu konflik. Selain itu, mereka juga mulai merasakan hasil dari klan Xiao yang dieliminasi. Sepertinya bahkan klan Gu tidak bisa menandingi kekuatan yang ditunjukkan klan Hun.
Saat ini, sepertinya tidak ada satu faksi di benua Douqi yang bisa melawan klan Hun dengan sendirinya. Bahkan klan Gu tidak bisa. Tentu saja, bahkan jika klan Guku akhirnya hancur total, klan Hun pasti harus membayar mahal untuk melakukannya. Ekspresi Gu Yuan sangat serius saat dia berbicara. Pertempuran besar hari ini bisa dianggap sebagai pertukaran awal antara kedua klan. Meskipun pasukan klan Hun tidak muncul, itu masih melepaskan serangan di celah spasial. Namun, orang yang paling merepotkan untuk dihadapi adalah Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame. Yang terakhir telah terluka parah olehnya saat itu. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia tidak hanya pulih sepenuhnya tetapi bahkan melangkah ke kelas Doseng Bintang 9. Dengan cara ini, dia telah benar-benar merusak keseimbangan lemah kedua belah pihak. Baik dia dan Hun Tiandi berada di kelas Doseng Bintang 9 terdepan. Tidak ada banyak celah di antara mereka. Kecuali mereka terlibat dalam perjuangan hidup dan mati yang sebenarnya, tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada orang lain. Jika Nihility Devouring Flame ditambahkan, dia tidak akan bisa bertarung dengan mereka berdua dikombinasikan dengan kekuatannya. Oleh karena itu, membentuk aliansi adalah satu-satunya metode untuk menangani klan Hun. Nihility Devouring Flame pernah melahap Raja Tauling, oleh karena itu, dia memiliki kemampuan klan Tauling. Di mata klan Hun, kami, klan kuno, setara dengan mata air garis keturunan mereka, semua orang mungkin tidak senang dengan status ini. Karena itu masalahnya, hanya ada satu jalan yang harus kita ambil. Ini untuk menghancurkan klan Hun. Petik 2. Keinginan membunuh yang kuat tiba-tiba melonjak di dalam aula setelah kata-kata itu terdengar. Itu menyebabkan kulit seseorang menjadi sedikit dingin. Penatua Gu Yuan, maksudmu aliansi untuk bertarung dengan klan Hun bersama? Lei Ying bertanya. Tidak ada pilihan lain selain ini. Kekuatan yang ditunjukkan klan Hun hari ini sangat luar biasa. Apalagi, tidak ada yang tahu jika ada kartu truf lain di dalam klan Hun. Seseorang benar-benar mengalami kesulitan untuk memahami klan misterius ini. Gu Yuan perlahan berkata. Lei Ying dan Yan Jin diam. Jika ini benar-benar masalahnya, itu akan menjadi bencana mutlak bagi kedua klan mereka. Mereka pasti tidak akan membiarkan klan mereka menjadi mata air garis keturunan di mata klan Hun. Masalah aliansi mungkin saja. Saat ini, klan Hun sudah memiliki 7 dari 8 bidak giok. Jika mereka mendapatkan potongan terakhir, mereka akan bisa mengetahui di mana si Ancient God Jade berada dan membukanya. Dikabarkan bahwa gua tersebut memiliki rahasia untuk maju ke kelas Doudi. Kalau Hun Tiandi diizinkan untuk mendapatkannya, mungkin akan benar seperti yang dia katakan. Dia akan maju ke kelas Doudi, yang belum pernah dicapai oleh siapapun dalam 10.000 tahun. Yan Jin menjilat mulutnya dan berkata, pada saat itu, seluruh benua akan sepenuhnya berada di bawah kendali klan Hun. Semua orang diam. Jika Hun Tiandi benar-benar maju ke level itu, kemungkinan mereka semua akan kehilangan kemampuan untuk membalas. Di depan Doudi yang legendaris, bahkan klan kuno pun tidak layak disebut. Pada saat itu, kemungkinan dia bisa dengan mudah melenyapkan semua klan kuno hanya dengan membalikkan tangannya. Bagian terakhir dari batu giok seharusnya ada di Xiaoyan, kan? Mata semua orang tiba-tiba beralih ke Xiaoyan. Mereka semua telah mendengar kata-kata yang ditinggalkan Hun Tiandi sebelum dia pergi. Xiaoyan sedikit mengernyit di depan banyak pasang mata. Dia berbicara dengan suara yang dalam, saya harus menyelamatkan ayah saya. Suara Xiaoyan lembut tapi ada ketegasan yang tak tergoyahkan di dalamnya. Kamu harus menyadari hasilnya jika Hun Tiandi diizinkan untuk membuka rumah Dewa Kuno Tusi. Alis merah cerah Yan Jin bergetar dan berkata. Xiaoyan diam. Namun, dia terus menggelengkan kepalanya. Potongan terakhir giok kuno pasti akan tetap ada di tubuhnya. Ayahnya telah ditangkap oleh klan Hun selama lebih dari 1 dekade. Setiap kali dia memikirkan hal ini, hatinya mulai terasa sedikit bengkok. Selain itu, dia juga mengerti bahwa batu giok kuno adalah pesona pelindung ayahnya. Jika bukan karena giok kuno ada di tangannya, kemungkinan ayahnya sudah menemui ajalnya. Mata Gu Yuan menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia hanya bisa tersenyum pahit dan menghela nafas. Saat ini, Xiaoyan tidak lagi sendirian seperti dulu. Kekuatannya saat ini tidak hanya mampu melawan mereka secara langsung tetapi ada juga aliansi Sky Mansion yang sangat kuat di belakangnya. Jika 3 klan kuno ingin melawan klan Hun,
aliansi Sky Mansion pasti akan sangat membantu. Oleh karena itu, mencoba merebut batu giok kuno adalah sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah mengumpulkan pembantu dengan cepat. Tentara akan berkumpul dalam setengah bulan. Kita pasti harus merebut beberapa giok kuno dari tangan klan Hun. Gu Yuan menghela nafas dan berkata. Lei Ying dan Yan Jin terguncang mendengar ini. Dengan cara ini, mereka akan benar-benar terlibat dalam perang dengan klan Hun dalam waktu setengah bulan? Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Tangan sedingin es terulur dari sampingnya dan meraih lengannya. Dia menoleh dan melirik Sun Er di sampingnya. Tiba-tiba dia melihat ke arah Gu Yuan dan berkata, Paman Gu, apakah kamu tahu jika ada metode yang memungkinkan leluhur klan Xiao Xuan, di makam surgawi dihidupkan kembali? Gu Yuan, Lei Ying dan yang lainnya di aula merasakan tangan mereka gemetar saat mendengar kata Xiao Xuan. Nama itu terus tertanam dalam di benak mereka bahkan setelah ribuan tahun. Itulah satu-satunya orang yang hampir berhasil membunuh Hun Tiandi selama bertahun-tahun yang telah berlalu. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Xuan di makam surgawi hanyalah fragmen jiwa. Dia hanya bisa hidup dan memiliki kekuatan karena aspek unik makam surgawi. Mencoba untuk menyadarkannya, aku khawatir itu tidak mungkin. Gu Yuan menghela nafas dan berkata, jika mungkin untuk menghidupkan kembali Xiao Xuan, mereka tidak akan kesulitan berurusan dengan Hun Tiandi. Mata Xiao Yan segera mengungkapkan kekecewaan saat mendengar ini. Dia terdiam sesaat sebelum dia berbicara lagi, saya ingin memasuki makam surgawi lagi. Bolehkah saya tahu jika Paman Gu punya cara untuk melakukannya? Petik 2. Gu Yuan kaget. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk perlahan. Jika Anda bersikeras melakukannya, saya akan dapat mengirim Anda masuk mungkin, Anda dapat menemukan Xiao Xuan dan melihat apakah dia punya cara untuk menghidupkan kembali dirinya. Bab 1595, memasuki kembali makam surgawi. Beberapa sosok menggantung di udara di pegunungan dalam klan Gu. Mata mereka melihat ke arah ruang di atas pegunungan. Sepertinya mata mereka mampu menembus ruang dan melihat sosok yang dulunya sangat kuat di Central Plains. Ekspresi mereka agak rumit. Xiao Yan, makam surgawi akan dibuka setiap 20 tahun sekali. Kalau kita hitung waktunya, masih ada beberapa waktu lagi sebelum dibuka lagi. Gu Yuan meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Matanya bergeser dari ruang saat dia berkata, namun, saya akan dengan paksa merobek garis retakan di makam surgawi dan mengizinkan Anda untuk masuk. Namun, Anda harus ingat untuk tidak tinggal lebih dari 1 tahun di makam surgawi. Jika tidak, Anda akan ditolak oleh makam surgawi. Petik 2. Aku telah merepotkan Paman Gu. Xiao Yan mengangguk. Suatu hari di makam surgawi setara dengan 5 hari di dunia luar. 1 tahun di dalam setara dengan sedikit lebih dari 2 bulan di dunia luar. Namun, klan Hun hanya memberinya waktu setengah bulan. Secara alami tidak mungkin baginya untuk tinggal untuk waktu yang lama di dalam makam surgawi. Apa kau yakin tidak membutuhkan siapapun untuk menemanimu masuk? Gu Yuan bertanya lagi. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan tidak ada orang lain selain Xiao Xuan yang bisa menyakitinya di dalam makam surgawi. Gu Yuan tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat desakan Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan energi alam bersiul berlalu. Samar-samar orang bisa mendengar suara siulan yang dipancarkan. Segera setelah itu, ruang kosong tiba-tiba berfluktuasi secara intens. Garis retakan hitam gelap terkoyak dengan paksa. Ada perasaan kuno dan sunyi yang tidak biasa menyebar dari dalam. Xiao Yan, cepat kembali! Gu Yuan berteriak dengan suara yang dalam saat dia melihat garis celah spasial yang telah dia robek. Iya. Xiao Yan mengangguk. Dia tidak ragu-ragu. Tangannya dengan lembut menepuk Sun Er di sampingnya sebelum dia bergerak. Dia berubah menjadi seberkas cahaya, yang langsung melesat ke dalam celah dan menghilang. Tangan Gu Yuan menyentuh ruang kosong setelah melihat Xiao Yan lenyap ke dalam celah spasial. Retakan itu perlahan menghilang. Dia memandang Sun Er yang cemas dan tanpa sadar tertawa, tenang, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Sun Er mengangguk lembut setelah mendengar ini. Makam surgawi tertutup kabut berkabut. Kesepian dan keheningan sepertinya menjadi satu-satunya hal yang ada di dunia ini.
Ruang berkabut tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sesosok menginjak udara dan muncul. Matanya melirik lingkungan yang agak akrab ini dan tanpa sadar menghela nafas. Dia hanya memiliki kekuatan Dozun ketika dia tiba di tempat terakhir kali. Sekarang, bagaimanapun, dia sudah menjadi ahli di puncak benua Doki. Mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya saat dia menghela nafas. Kekuatan spiritualnya yang luas dan perkasa menyebar. Sepasang sayap tulang di punggungnya mengepak dan dia berubah menjadi badai yang dengan cepat bergegas menuju bagian dalam makam surgawi. Badai makam surgawi, yang tampak sangat berbahaya di matanya saat itu, tidak memiliki ancaman sedikit pun padanya sekarang. Makam surgawi berisi tubuh energi yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak kekurangan beberapa keberadaan yang kuat. Namun, bahkan keberadaan ini tanpa sadar mengungkapkan keterkejutan setelah merasakan tekanan kuat yang terbang melintasi langit. Tak satu pun dari mereka yang berani mengintervensi dan menghentikan sosok itu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melihat sosok itu, yang menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Dengan kecepatan Xiaoyan saat ini dan jalannya yang tidak terhalang, dia telah mencapai bagian dalam makam surgawi dalam waktu 1 jam. Ketika dia pertama kali memasuki makam surgawi, dia telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencapai tempat ini. Sosok manusia yang mengenakan baju besi berwarna darah sedang duduk di pilar batu yang menjulang tinggi di area puing-puing yang kacau jauh di dalam makam surgawi. Pisau darah yang mengandung bau darah yang kaya ada di sampingnya. Ada banyak badan energi yang hadir di sekitar puing-puing yang kacau itu. Namun, wajah mereka ketakutan saat melihat sosok manusia berwarna darah. Tak satu pun dari mereka berani mengganggunya. Ada banyak sosok di dalam wilayah puing-puing yang kacau itu, tetapi tidak ada dari mereka yang berani berbicara dengan keras. Oleh karena itu, suara angin deras yang terburu-buru di langit menyebabkan banyak badan energi di wilayah ini, yang telah mencapai puncak dari 9 perubahan kelas Dozun untuk tiba-tiba berdiri. Mata mereka menunjukkan kilatan dingin saat mereka melihat ke arah di mana suara angin yang deras itu berasal. Ini adalah wilayah Sein Suedao. Siapa yang berani bertindak sombong? Sosok manusia lapis baja berwarna darah membuka matanya saat tubuh energi mengungkapkan kilatan yang ganas. Dia mengerutkan kening dan melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Tiba-tiba, dengusan dingin terdengar. Bilah darah di sampingnya terbang keluar dan berubah menjadi cahaya darah, yang melesat ke arah sumber suara. Cahaya darah melesat ke dalam kabut tebal. Namun, sebelum orang lain bisa menyanjungnya, cahaya darah ditembakkan ke belakang. Orang bisa mendengar suara dentang saat bilah darah ditembakkan ke pilar batu di bawah sosok manusia berwarna darah. Bahkan gagang bilahnya telah dimasukkan ke dalam pilar. Haha, Sein Suedao, sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu tetapi kamu tidak perlu menerima saya dengan hangat, bukan? Sein Suedao mengalami perubahan ekspresi ketika tawa lembut tiba-tiba terdengar. Segera, sosok kurus menginjak udara kosong dan perlahan muncul di depannya. Wajah muda yang agak akrab itu menyebabkan Sein Suedao terkejut. Itu manusia. Daging yang enak. Badan energi di sekitarnya memiliki mata yang memerah setelah melihat sosok ini. Mata merah mereka dipenuhi dengan keserakahan. Beberapa dari yang berani bahkan tanpa sadar melangkah maju. Kamu adalah anak kecil dari klan Xiao saat itu? Sein Suedao menatap sosok muda itu dan matanya tiba-tiba melebar. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Saat itu, Xiaoyan hanyalah seorang Dozun. Yang terakhir bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas di tangannya. Namun, sekarang mereka bertemu lagi, dia bisa merasakan bahaya ekstrim dari Xiaoyan. Perasaan itu memungkinkan dia untuk memahami bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini telah jauh melampaui dirinya. Enyah, ini adalah tuan muda klan Xiao. Apakah kamu berani menyentuhnya? Petik 2. Sein Suedao tiba-tiba melihat tubuh energi yang mengelilingi Xiaoyan setelah dia tertegun sejenak. Ekspresinya segera menjadi dingin. Dengan lambaian lengan bajunya, dia langsung mengirim tubuh energi itu terbang. Segera, dia bergegas berdiri dan berbicara dengan sopan kepada Xiaoyan. Sepertinya saudara Xiaoyan ada di sini untuk menemukan Xiao Xuan kan? Haha, masih ada beberapa orang yang merepotkan di belakang. Tolong izinkan saya memimpin jalan untuk menghindari penundaan waktu Anda. Apa yang kamu katakan? Haha, kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Xiaoyan tersenyum.
Dia tidak menolak bantuan Sein Sui Dao. Memang mungkin baginya untuk merasakan banyak keberadaan yang kuat di wilayah yang dalam. Meskipun dia tidak takut, dia tidak ingin membuang waktu di tempat ini. Hihi, ini masalah kecil. Saudaraku, Anda adalah keturunan Xiao Xuan. Siapapun yang menyerang Anda di makam surgawi ini hanya akan berakhir dengan kematian. Sein Sui Dao tersenyum. Setelah itu, tubuhnya melayang dan dia bergegas menuju wilayah yang dalam. Xiao Yan juga dengan cepat mengikuti dari belakang. Ada banyak tubuh energi yang kuat jauh di dalam makam surgawi. Bahkan ada beberapa keberadaan yang sebanding dengan kehadiran elit Doseng. Mereka telah merasakan Xiao Yan saat yang terakhir melangkah ke wilayah yang dalam. Namun, mereka akan mengelilinginya dan memakan dagingnya ketika mereka buru-buru mundur karena terkejut dari beberapa kata lembut dari Sein Sui Dao. Dia adalah keturunan dari Xiao Xuan yang hebat. Kata-kata sederhana menyebabkan keberadaan tubuh energi tingkat tuan di dalam makam surgawi memiliki perubahan ekspresi karena shock. Semuanya berbalik dan melarikan diri lebih cepat dari apapun. Setan tua ini telah ada di dalam makam surgawi selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Mereka dengan jelas memahami siapa penguasa makam surgawi. Xiao Yan telah berjalan ke bagian terdalam dari makam surgawi tanpa halangan di bawah pimpinan Sein Sui Dao. Dia sekali lagi melihat makam kuno yang dia lihat saat itu di dataran yang sunyi. Saudaraku, aku akan pergi. Sein Sui Dao tidak berani melangkah maju setelah mencapai tempat 10.000 kaki dari makam. Dia berbicara dengan lembut kepada Xiao Yan sebelum membungkuk dan perlahan mundur. Wajahnya dipenuhi dengan rasa takut dan rasa hormat yang sangat kaya sejak awal. Xiao Yan memperhatikan kuburan di kejauhan. Dia tanpa sadar meratap. Nenek moyang klan Xiao ini memang orang yang sangat luar biasa. Tidak hanya dia sangat kuat ketika dia masih hidup, tetapi dia masih bisa dianggap sebagai hantu yang dominan meskipun hanya sebagian kecil jiwa yang tersisa. Tidak heran, bahkan seseorang sekuat Gu Yuan hanya bisa menghela nafas secara emosional ketika nama besar orang ini disebutkan. Xiao Yan berjalan mendekati kuburan. Kedua lututnya dengan lembut berlutut di tanah. Dia bersujud ke makam dan dengan lembut berkata, keturunan Xiao Yan ini menyapa leluhur. Berhentilah berlutut, anak kecil. Suara Xiao Yan baru saja terdengar saat tawa samar terdengar di sampingnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok bersandar di makam. Rambut hitam tersebar di bahunya, memberinya penampilan yang bebas dan mudah. Senyuman hangat di wajahnya, sangat menginspirasi. Sosok ini adalah milik Xiao Xuan, yang ditemui Xiao Yan saat itu. Bintang menengah Doseng, jiwa negara surgawi yang sempurna, api teratai setan yang memurnikan, dan beberapa api surgawi lainnya. Ruang dalam Xiao Xuan seperti mata menyapu tubuh Xiao Yan. Hanya sekilas yang dibutuhkannya untuk benar-benar melihat Xiao Yan. Dia dengan cepat tersenyum dan mengangguk perlahan sambil memuji, anak kecil, kerja bagus. Jika Xiao Chen hadir, kemungkinan dia akan sedikit tercengang mendengar evaluasi Xiao Xuan. Tidak pernah ada seseorang di klan Xiao saat itu yang mendapatkan evaluasi seperti itu dari Xiao Xuan. Xiao Yan tersenyum, matanya menatap Xiao Xuan. Yang terakhir tidak tampak agung, tetapi sosok kurus itu sepertinya bisa bertarung melawan langit dan bumi. Itu menyebabkan seseorang merasa sangat aman. Katakan padaku apa yang terjadi selama tahun-tahun ini. Xiao Xuan duduk di tanah dan tertawa. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia mengatur ingatannya dan mulai berbicara dengan suara yang mantap saat dia menyampaikan banyak pengalamannya selama bertahun-tahun ini dan situasi saat ini yang dia hadapi. Sudut mulut Xiao Xuan terangkat menjadi senyuman saat dia mendengar pengalaman menggetarkan jiwa yang dimiliki Xiao Yan. Ekspresinya tidak berubah karena insiden apapun. Saat ini, klan Hun sangat kuat. Tujuan saya datang ke makam surgawi adalah menemukan cara untuk menghidupkan kembali leluhur. Jika kamu bisa bergabung dalam pertarungan, bahkan klan Hun tidak akan bisa menimbulkan masalah. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat Xiao Xuan dan berkata,